Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan akan membawa Mitchell Baker untuk bergabung bersama tim Merah Putih. Hal itu dibocorkan secara langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa Patrick Kluivert sudah menyiapkan 3 pemain keturunan untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ketiga nama itu adalah Ole Roemeny, Jairo Riedewald, dan juga satu lagi kabarnya adalah Mitchell Baker. Dito Aryo Tejo tidak menyebutkan nama Mitchell Baker secara langsung, namun ia hanya menjawab pertanyaan awak media tentang bek lile itu. Sementara itu untuk Ole Roemeny, dokumennya sudah hampir selesai. Penyerang Oxford United tersebut dikabarkan tinggal sumpah warga negara Indonesia saja. Nah, untuk Jairo Riedewald, Patrick Kluivert sudah memastikan bahwa akan memujuk pemain tersebut untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Dokumen Jairo Riedewald masih tahap mengumpulkan berkas-berkas di PSSI. Kemudian untuk Mitchell Baker, kabarnya mempunyai darah Indonesia dari kakeknya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengatakan bahwa PSSI mempunyai kendala untuk menaturalisasi mantan pemain PSG itu. Sebab PSSI belum menemui adanya dokumen secara langsung yang menyebutkan bahwa kakeknya itu berasal dari Indonesia. Kendati demikian, pendekatan terus dilakukan, meskipun peluangnya diakui cukup kecil. Yang lagi proses itu ada Ole Roemeny, Jairo Riedewald masih dalam dokumennya, dan satu lagi, nah itu. Kata Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025. Ya, Dito Aryo Tejo berharap agar proses naturalisasi ketika pemain itu bisa berjalan dengan lancar. Ia telah mendengar secara langsung dari Patrick Kluivert bahwa ingin membuat timnas Indonesia lebih baik lagi. Program dia sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan pencari bakat, kata Dito Aryo Tejo. Coach Justin atau Justinus Laksana jadi salah satu sosok paling gencar merespon keputusan PSSI menunjukkan Patrick Kluivert sebagai pengganti Sinteyong. Ya, PSSI baru saja memastikan Patrick Kluivert adalah pelatih yang akan menangani timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun dan juga ada opsi perpanjangan. Penunjukan ex-pemain Barcelona itu menuai pro dan juga kontra. Ada yang mendukung, sebagian besar mempertanyakan dan juga meragukan kapabilitasnya sebagai pelatih. Coach Justin salah satu yang mendukung keputusan Erick Thohir meski ia mengakui jika Kluivert kurang berpengalaman sebagai pelatih. Jika berbicara soal pengalaman, jujur saja ia tidak berpengalaman, kata Coach Justin dalam wawancaranya di podcast The Highway. Dan targetnya saat ini menggantikan pelatih sebelumnya adalah masuk ke Piala Dunia 2026. Lanjutnya, kendati mengakui bahwa Kluivert tidak cukup berpengalaman, Coach Justin menyoroti hadirnya 2 asisten pelatih yang akan mendampingi Patrick Kluivert. Saat melatih skuad Garuda, Kluivert akan dibantu oleh 2 asisten pelatih dari Belanda, yaitu Alex Pastoor dan juga Denny Lanzal. Dia butuh asisten yang bagus dan saya pikir kita semua setuju kalau Alex Pastoor adalah sosok yang bagus, terutama bagian taktikal. Jelas Coach Justin. Saya pikir ketika kita melihat paket 3 orang ini, saya harap dan saya pikir ini akan berhasil, ujarnya. Alex Pastoor memang punya CV yang lebih bagus dari Patrick Kluivert. Ia sempat menjadi pelatih kepala di beberapa klub Belanda seperti Excelsior, NEC Nijmegen, AS Alkmaar, Sparta Rotterdam, hingga Almere City. Sementara Denny Lanzat memang lebih banyak menjadi asisten pelatih sepanjang karir manajerialnya. Sebagai mantan pemain, Denny juga merupakan salah satu pemain top di eranya. Masyarakat Belanda menyebutkan bahwa asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor hanya kalah hebat dari juru taktik yang sedang bersinar bersama Liverpool, yakni Arne Slot jika ukurannya sebagai pelatih. Ya, komentar itu muncul setelah Alex Pastoor menghadiri salah satu acara di kota Barendrecht yang jaraknya tak jauh dari kota Rotterdam, Belanda. Kelar menghadiri acara itu, sejumlah peserta yang hadir dimintai testimoni soal Alex Pastoor, pelatih yang membawa 3 klub promosi ke Eredivisie. Sebut saja Excelsior pada tahun 2010, Sparta Rotterdam 2016, dan juga Almere City 2023. Alex Pastoor bisa mengembalikan kejayaan sepak bola Belanda. Louis van Gaal sudah mengetahui itu sebelumnya, kata salah seorang yang diwawancara mengutip dari daskhalibarendrecht.nl. Alex Pastoor sebelumnya berada di kelasnya sendiri. Mungkin ia tidak sebagus Arne Slot, namun lebih baik ketimbang pelatih-pelatih Feyenoord Rotterdam sebelumnya. Lanjut masyarakat Belanda yang lain. Ketika Patrick Kluivert ramai diisukan menjadi pelatih timnas Indonesia, banyak pecinta sepak bola tanah air yang mengernyitkan dahi. Penyebabnya karena Patrick Kluivert tidak memiliki rekam jejak yang mentereng sebagai pelatih.
Namun setelah melihat ada Alex Pastor yang mendampingi Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih, keraguan itu perlahan-lahan sirna. Alex Pastor dikenal sebagai pelatih yang cerdas dan juga bahkan mendapatkan julukan The Professor. Pelatih yang satu ini biasa mengandalkan formasi 3-4-1-2 saat menangani tim-tim yang dibesutnya. Uniknya, pola 3-4-1-2 juga digunakan oleh Sinteyong saat menghajar Arab Saudi 2-0 di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung masa persiapan yang mepet, ada potensi Patrick Kluivert menggunakan formasi 3-4-1-2 saat timnas Indonesia melawat ke markas Australia di matchday ke-7 grup C Kamis 20 Maret 2025. Peran Alex Pastor tentunya krusial jika nantinya pola ini yang dipilih. Sementara itu menarik untuk menantikan hasil yang diperoleh oleh timnas Indonesia pada Maret 2025. Patrick Kluivert sendiri menargetkan timnas Indonesia merebut 4 angka kontra Australia dan juga Bahrain. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor memang belum terlihat di tanah air. Akan tetapi ia telah memasang mode serius seusai menandatangani kontrak dengan PSSI. Saat Kluivert dan juga Lansat sibuk bertemu beberapa pihak, ternyata Alex Pastor pun tak tinggal diam. Bahkan mantan pelatih AZ Alkmaar tersebut menunjukkan kesibukannya. Pelatih yang sukses membawa Almere City promosi ke Eredivisie pada 2022-23 tersebut telah menampilkan beberapa kegiatan setelah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Apabila sebelumnya Alex Pastor menunjukkan tengah mempelajari peta Indonesia, kali ini pelatih asal Belanda tersebut menunjukkan bahwa ia telah mempelajari timnas Indonesia. Bahkan ia menunjukkan di Instagram pribadinya tengah menganalisis permainan timnas Indonesia. Asisten pelatih berusia 58 tahun tersebut mengungkapkan bahwa ia telah menganalisis pertandingan antara Arab Saudi versus Indonesia. Dalam unggahan tersebut ia menunjukkan tengah melihat televisi dan ada juga pulpen dan juga buku untuk coretan analisisnya. Pertandingan yang dimaksud oleh Alex Pastor sepertinya laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilakoni oleh timnas Indonesia. Skuad Garuda sebelumnya menghadapi Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga dengan tandang pada September yang lalu. Dan saat itu, timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Dari unggahan Alex Pastor sepertinya ia melihat pertandingan perdana skuad Garuda di putaran ketiga. Menganalisis Arab Saudi Indonesia, tulis Alex Pastor. Dengan unggahan Instagram Pastor ini, netizen Indonesia pun langsung memberikan respon positif. Para supporter menyambut baik langkah mantan pelatih NEC Nijmegen tersebut. Ada berbagai macam respon dari netizen Indonesia atas unggahan tersebut. Tetapi, lebih banyak reaksi positif. Dia tahu bagaimana menenangkan rakyat Indonesia. Good job coach, tulis seorang netizen. Coach Alex Pastor sedang memasak strategi untuk membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, tulis netizen lainnya. Sementara itu Alex Pastor sendiri direncanakan baru akan datang ke Indonesia pada awal Februari 2025 mendatang. Latihan perdana timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert akan digelar di Australia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia akan menggelar latihan perdana di Australia karena akan melawan timnas Australia di matchday ke-7 grup C. Laga itu akan digelar di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025. Erick Thohir mengatakan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan lebih dahulu memantau pemain-pemainnya, yakni pada Februari 2025. Kondisi tersebut membuat skuad Garuda menyiapkan tim untuk laga melawan Socceroos langsung di Australia. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan waktu yang ada. Latihan perdana nanti, Februari Patrick baru datang. Latihan perdana nanti pasti di Australia, karena mainkan di sana, ujar Erick Thohir. Selain melawan Australia, timnas Indonesia punya 3 laga sisa lainnya. Laga itu melawan Bahrain pada 25 Maret, China 5 Juni, dan juga Jepang 10 Juni. Sementara itu saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Poin itu dari sekali menang, 3 imbang dan juga 2 kekalahan. CHS dan juga kolega berselisih 10 poin dengan Jepang di puncak klasemen dengan 16 poin. Sementara itu, timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dengan Australia yang berada di posisi kedua dengan 7 poin. Timnas Indonesia punya target realistis dalam fase grup, yakni posisi ketiga ataupun keempat. Posisi itu akan membawa mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dipastikan bakal putar otak sebelum laga debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia.
Debut juru taktik asal Belanda tersebut terjadi pada laga tandang lawan Australia pada 20 Maret 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut jadi berat bagi skuad Garuda. Selain faktor nama besar lawan sebagai kekuatan besar Asia, beberapa faktor non-teknis juga harus dipertimbangkan oleh staf pelatih. Beberapa hal tersebut adalah kesiapan fisik para pemain skuad Garuda. Seperti yang diketahui, ada banyak pemain timnas Indonesia saat ini yang berkarir di benua Eropa dan juga Amerika. Ada beberapa pemain yang baru memainkan laga terakhirnya di Eropa 4 hari sebelum laga. Di Liga Belanda ada nama Missilkers yang baru memainkan laga terakhir pada 16 Maret 2025. Selain itu ada Martin Pas, Ragnar Oratmangun, J.H. Sandy Walsh dan juga Jairo Riedewald. Dan nama terakhir berpeluang datang dalam kloter terakhir jika sudah memenuhi syarat membela timnas Indonesia. Kelima nama tersebut kemungkinan bakal terbang pada 17 Maret 2025. Selain itu, ada beberapa pemain yang menyelesaikan laga pada 15 Maret 2025 dan kemungkinan baru terbang keesokan harinya. Kemudian ada beberapa pemain yang berkarir di Asia seperti Pratama Arhan, Asnawi Bangkualam, dan juga Yordi Ahmad yang juga terakhir kali main pada tanggal 16 Maret 2025. Berdasarkan data tersebut, kemungkinan timnas Indonesia bakal dalam kekuatan penuh pada tanggal 18 Maret 2025 atau 2 hari sebelum pertandingan. Jelas 2 hari jadi tantangan tersendiri bagi Patrick Kluivert untuk mempersiapkan taktik. Dalam 48 jam, pelatih 48 tahun tersebut harus bisa mempersiapkan taktik jitu lawan Australia, dan timnas Indonesia ditargetkan bisa meraih hasil positif untuk menjaga harapan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Alasan PSSI gelar latihan perdana timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert di Australia. Langkah ini diambil guna antisipasi para pemain kelelahan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar timnas Indonesia akan latihan perdana bersama Patrick Kluivert bukan di tanah air, melainkan di Australia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menjalani laga tandang ke Australia dalam matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga itu, skuad Garuda akan menggelar latihan, dan rencananya latihan bersama tim Merah Putih akan digelar di Australia. Erick Thohir mengatakan agenda pemain bersama klub dan juga timnas Indonesia memang mepet. Menurutnya, hal itu selalu menjadi tantangan buat timnas Indonesia selama gelaran babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Eropa ke Jakarta dulu atau langsung ke Australia, karena sebagian besar tanggal 16 Maret mereka masih tanding, kata Erick Thohir di Jakarta Senin 13 Januari 2025. Ditambah perjalanan 1,5 hari ke Australia, tentu pemain punya kelelahan, tambahnya. Sementara itu, Erick Thohir pun mengatakan bahwa Patrick Kluivert pun sudah memikirkan berbagai hal untuk laga timnas Indonesia, termasuk kala menghadapi Bahrain. Salah satunya terkait penerbangan. Dengan begitu, Patrick Kluivert bisa menyesuaikan program latihan dengan melihat ketersediaan waktu. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia memang akan langsung menjamu Bahrain. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta 25 Maret 2025. Ex-striker timnas Indonesia Sergio Van Dijk memberikan komentar atas kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Naturalisasi menjadi senjata baru PSSI untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Ya, Sergio Van Dijk menjadi salah satu yang pernah membela timnas Indonesia pada tahun 2013-2014 melalui jalur naturalisasi. Ex-pemain Persib Bandung tersebut memiliki 6 caps bersama skuad Garuda dan juga mencetak 1 gol. Mantan anak asuh Angge Postecoglou di Brisbane Roar itu mengaku bahwa kebijakan naturalisasi di timnas Indonesia mulai mengkhawatirkan. Tren naturalisasi yang diberlakukan oleh PSSI saat ini memupuskan mimpi para pemain lokal. Pasalnya, mereka yang datang membela timnas Indonesia dari program ini datang dari budaya pembinaan sepak bola Eropa yang sudah jauh lebih maju. Hal tersebut sedikit memupus motivasi para pemain lokal untuk menembus skuad Garuda. Kalau kita lihat, banyak yang naturalisasi. Saya rasa anak-anak sekarang yang main sepak bola di desa-desa seperti di Jawa Barat, Ambon, di Bali, atau dimanapun mungkin akan kesulitan masuk timnas, ujar Sergio Van Dijk di akun Instagram pribadinya pada Selasa 14 Januari 2025. Tidak punya motivasi lagi bermain di timnas karena merasa harus bermain di Eropa, dan hanya pemain naturalisasi yang bisa masuk timnas Indonesia.
Lanjutnya, striker kelahiran Asen tersebut berharap PSSI segera melakukan perbaikan pembinaan usia dini di seluruh Indonesia. PSSI diminta untuk menyeimbangkan program naturalisasi dengan menyiapkan bibit-bibit terbaik tanah air secara berbarengan. Saya berharap PSSI sekarang punya fokus bangun akademi dan pembinaan, ujar Sergio Van Dijk. Mereka pasti keluar uang ke timnas senior, tapi semoga mereka juga lihat pembinaan dan akademi. Timnas senior naik tapi juga yang akademi dan anak-anak masa depan sepak bola Indonesia juga ikut naik. Harus ada kombinasi dari lokal dan naturalisasi supaya punya koneksi sama di lapangan. Lanjutnya, di samping itu, penyerang bertinggi 185 cm tersebut juga menyoroti hadirnya Patrick Kluivert selaku pelatih anyar timnas Indonesia. Patrick Kluivert tertarik untuk mendatangkan lebih banyak pemain naturalisasi ke tim Garuda. Sergio Van Dijk sekali lagi menegaskan bahwa PSSI tidak boleh melupakan pembinaan sepak bola lokal. Saya paham ya untuk jangka pendek, ujar Van Dijk. Kalau mendapat hasil bagus akan ada motivasi lebih dari masyarakat Indonesia. Tapi mudah-mudahan PSSI tidak melupakan masa depan Indonesia dengan pemain lokalnya, kata Van Dijk. Irfan Bahdim adalah aset berharga bagi timnas Indonesia dengan potensinya terlihat sejak usia muda. Dia dikabarkan akan menjadi asisten Patrick Kluivert. Lama tinggal di Belanda, Irfan Bahdim mendapatkan pelatihan di klub ternama seperti Ajax Amsterdam dan juga FC Utrecht. Karirnya dimulai di Persema Malang sebelum bermain di Liga Thailand bersama Chonburi, Liga Jepang bersama Ventforet Kofu dan Consadole Sapporo, lalu 3 musim di Bali United dengan 66 laga, 13 gol, dan gelar Liga 1 2019. Sejak debut pada 2010, pemain kelahiran Amsterdam ini tampil 39 kali untuk timnas Indonesia dan mencetak 12 gol. PSSI pertama kali melihat potensi Irfan Bahdim pada 2006, namun cedera menunda debutnya bersama timnas Indonesia U23 di Asian Games Qatar. Kesempatan kedua datang di Piala AFF 2010, di mana Irfan Bahdim langsung mencuri perhatian pelatih Alfred Riedel. Ia berperan penting dalam membawa Indonesia hingga final, meskipun kalah agregat 2-4 dari Malaysia. Setelah cedera yang menghalanginya pada Piala AFF 2014 dan juga 2016, Bahdim kembali memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dan dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama Simon McManamy hingga Sinteyong. Meskipun tidak terlalu produktif sebagai striker, Bahdim tetap menjadi bintang bagi timnas Indonesia, bersaing dengan talenta muda lokal dan juga pemain naturalisasi yang menghiasi lini depan merah putih. Dan terbaru, Irfan Bahdim dikabarkan bakal menjadi asisten pelatih timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Mertua Pratama Arhan Andre Rosiade membeberkan bahwa pemain timnas Indonesia disebutkan lebih memilih untuk dilatih oleh Patrick Kluivert. Timnas Indonesia memasuki era baru dengan pergantian pelatih dari Sinteyong ke Patrick Kluivert. Akan tetapi, sebelum Patrick Kluivert ditunjuk, ada kandidat lain yang masuk kriteria PSSI. Dikabarkan 2 nama lain adalah Giovanni Van Bronckhorst serta Frank de Boer. Akan tetapi PSSI akhirnya memilih Patrick Kluivert. Menariknya, di balik terpilihnya juru taktik 48 tahun ini, Andre Rosiade mengatakan bahwa pemain skuad Garuda memang lebih memilih untuk dilatih oleh Kluivert ketimbang kandidat lain. Patrick Kluivert akan dibantu 2 asisten pelatih yang ahli strategi. Kemudian saya bertanya kenapa bukan Giovanni Van Bronckhorst yang jadi pelatih timnas Indonesia, ucap Andre Rosiade di acara iNews. Beliau atau Erick Thohir bilang pemain-pemain lebih memilih Patrick Kluivert karena komunikasi lebih baik, sambungnya. Fakta menarik dimiliki oleh ex-pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Ternyata pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak pernah mau memuji pemain Indonesia. Apa alasannya? Ya, usai dilengsarkan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia, banyak publik tanah air yang masih mengulik aktivitas Sinteyong. Publik tanah air mengulik pelatih 54 tahun tersebut karena prestasi yang dimilikinya selama menukangi skuad Garuda hampir 5 tahun lamanya. Di tangan Sinteyong, timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur mampu mencetak sejarah demi sejarah di kancah internasional. Ya, satu hal yang diulik dari Sinteyong tentunya adalah testimoni dari para pemain timnas Indonesia yang pernah diasuhnya. Salah satunya adalah Dimas Drajat. Penyerang timnas Indonesia itu menceritakan sosok Sinteyong yang dianggapnya sudah seperti ayah bagi para penggawa skuad Garuda. Dia sama saya ibaratnya bapak, kayak bapaknya pemain timnas Indonesia. Soalnya dia ngajarin semua sih, dari pola hidup, main bola yang benar, katanya kepada Akmal Marhali.
Kemudian Dimas Derajat menceritakan secara gamblang sosok Sintayong yang dikenal kerap memarahi para pemain timnas Indonesia. Striker Persib Bandung itu menyebutkan bahwa semua pemain timnas dimarahi oleh Sintayong. Bahkan Sintayong disebutnya enggan memuji anak asuhnya. Alasan Sintayong enggan memuji anak asuhnya karena ia takut para pemainnya nanti merasa cepat puas dengan permainannya. Semua pasti dimarahi kalau sama Coach Shin. Dia bilang, saya nggak mau pemain Indonesia ini saya puji-puji, soalnya gampang puas. Lanjut Dimas Derajat. Selama melatih timnas Indonesia, Sintayong memang dikenal sebagai pelatih yang keras dan juga tegas kepada para pemainnya. Tak terhitung berapa banyak pemain yang sudah jadi korban ketegasannya, baik itu di timnas Indonesia senior maupun di kelompok umur. Dan kini para pemain timnas Indonesia tidak akan lagi merasakan amarah dari Sintayong, seiring berpindahnya kursi kepelatihan dari dirinya ke Patrick Kluivert. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau Bung Towel mengatakan bahwa muncul upaya agar Sintayong tetap bertahan di sepak bola Indonesia meskipun baru dipecat dari skuad Garuda. Ya, meski sudah tak melatih timnas Indonesia lagi, ternyata juru taktik 54 tahun ini masih jadi sorotan Bung Towel. Menurut Bung Towel, ada upaya dari Sintayong untuk tetap bertahan dalam dunia kulit bundar tanah air. Jadi yang saya amati, saya dengar ada upaya-upaya Sintayong untuk tetap bertahan di sepak bola Indonesia. Itu tetap ada, ujar Bung Towel di acara iNews. Bahkan sehari sebelum Kluivert datang, itu kan ada framing di media sosial Dirtek PSSI itu Sintayong, imbuhnya. Bahkan Bung Towel menyoroti ucapan perpisahan Sintayong yang dilempar ke publik saat Patrick Kluivert datang ke Indonesia. Jadi upaya-upaya itu bukan omong kosong, tapi ada ke media dan sebagainya ada framing itu. Bahkan ketika Kluivert datang, ucapan Sintayong itu di hari yang sama kan? Dalam konteks komunikasi itu bukan suatu kebetulan, ujarnya. Adapun Bung Towel baru-baru ini menjadi sorotan karena dianggap kelewat batas mengomentari Sintayong. Sebab apa yang dilakukannya terbaru disebut sudah masuk ranah personal bukan lagi kritik. Pasalnya Bung Towel mengejek Sintayong dengan kata memang cocoknya jualan saat pelatih Korea Selatan tersebut mempromosikan sebuah produk. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.